Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog bersih-bersih saya lagi, teman-teman. Jadi kali ini adalah sesi bersih-bersih lantai ya, teman-teman. Hari ini adalah jadwal saya ngepel, teman-teman ya. Saya tuh nggak ngepel tiap hari soalnya capek, teman-teman. Tuh lihat, pakai lantai kayu. Kalau teman-teman yang rumahnya lantai kayu pasti tahulah ya gimana rasanya ngepel lantai kayu itu. Keset, teman-teman, keset. Jadi kalian itu harus ada effort lebih untuk mendorong itu pel ya. Dan saya tidak sanggup, teman-teman, untuk melakukan itu tiap hari ya. Jadi kalau hari ini saya nyuci, paling saya barengi dengan menyapu ya, karena menyapu itu wajib setiap hari ya, teman-teman. Jadi kalau hari ini nyuci, mungkin besok lusa baru saya ngepel begitu. Jadi enggak hari ini nyuci, hari ini ngepel, enggak, teman-teman, karena cucian saya ya begitulah. Apalagi saya juga harus masak ya setiap hari. Enggak juga setiap hari sih, kalau udah enggak ada lagi lauk di rumah jadi saya harus masak. Tapi kebanyakan setiap hari sih, teman-teman. Dan ini kita sapu dulu ya sebelum kita pel nanti. Tuh debunya tuh selalu ada, teman-teman. Jadi saya tuh bingung ini kotoran debu itu dari mana sebenarnya. Padahal ini rumah jauh dari jalan ya. Jalannya bukan jalan aspal sih, masih jalan tanah, jalan pasir gitu, berbatuan. Nah tuh harus kita naik-naikin dulu supaya bersih semuanya, teman-teman. Kalau saya harus ngepel itu juga kalau bagian depan, ya udah bagian depan aja. Jadi dapur itu nggak saya pel, teman-teman, saya sapu aja. Karena capek banget, teman-teman, kalau harus ngepel lantai kayu setiap hari itu, ya Allah. Kalau kalian yang nggak pernah punya lantai kayu mungkin tidak akan bisa ya relate dengan saya. Karena emang se-effort itu mau ngedorong pelnya itu keset, teman-teman. Susah gitu. Nggak kayak kalian ngepel keramik. Kalau di dapur saya itu kan lantai keramik ya, jadi ya gampang lah gitu ngebersihinnya. Kalau lantai kayu tuh, teman-teman, ya Allah. Oke, kita lanjut ke kamar saya, teman-teman. Ini lumayan berantakan ya, jadi tetap kita bersihkan, kita rapikan, minimal tidak ada debu di situ. Kita susun-susun. Kalau kamar ini saya sapu-sapu aja tuh tempat tidurnya pakai sapu lidi ya, ditepuk-tepuk seperti itu supaya tidak ada debu saat saya baring bergolek-golek di situ, teman-teman. Kalau ngepel ya mengikuti jadwal ngepel lantai depan aja sih saya, karena kamar ini juga saya usahakan untuk tidak terlalu banyak kotoran dan debu ya. Ya beginilah, teman-teman, begitu berantakannya. Ini saya rapikan sajadah dulu karena berada di bawah terus ya, dua kali 1 kali 24 jam pokoknya. Karena tuh alat sholat dipakai sehari 5 kali ya, teman-teman. Jadi saya malas untuk menggantung atau melipatnya, jadi saya biarin aja di lantai, cuman saya gulung saja, dilipat di bawah. Ini saya rapikan sedikit aja, teman-teman, karena kalau mau rapi sekali juga tidak bisa. Dilap mana yang bisa dilap dan kita rapikan mana yang bisa dirapikan, minimal tidak berantakan, teman-teman, minimal enak dilihat saja ya. Tuh, kita kasih kiss spray supaya wangi, teman-teman, karena hidung saya lumayan sensitif sama bau ya. Jadi minimal harus ada aroma-aroma yang sedap di hidungnya. Ini kita sapu-sapu sampai bersih dari debu. Oke, selanjutnya ini kita pel, teman-teman ya. Kita pel bagian yang sering kita pijak. Ini sekaligus tempat saya sholat, teman-teman, jadi harus bersih. Pel kamar sudah, kita lanjut ngepel bagian depan. Ini kita pel dulu ya. Kita tutup pintunya supaya tidak dilewati oleh ibu bapak saya, teman-teman, karena ini masih basah. Oke, ini kita pel sampai bawah-bawahnya. Itulah, teman-teman. Jadi kalau saya ngepel itu dikit gitu baru
sedikit langsung dibilas lagi tuh pelnya, ngepel sedikit dibilas lagi pelnya. Soalnya tuh jadi cepat kering teman-teman, itu kan kayu menyerap air ya, jadi pelnya tuh jadi kering gitu loh, jadi tidak efektif untuk membersihkan lantai saya itu pelnya. Jadi harus bolak-balik ngepel, bolak-balik dibilas gitu ya. Beginilah teman-teman, saya mengepel gerakannya cukup aneh ya, tapi beginilah karena harus dengan tenaga gitu. Jadi posisinya harus benar supaya tidak sakit pinggang, dan posisi itu juga harus benar supaya gampang didorong itu pelannya teman-teman ya. Sekarang itu udah enak teman-teman, itu pelannya udah pakai berdiri gitu, udah bisa gitu ya kita ngepel. Kalau dulu itu kami masih belum kebeli sama pelan yang kayak gini, jadi manual teman-teman, pakai tangan. Jadi kalian harus kayak merangkak gitu buat ngepel ya. Begitulah, bayangin harus ngepel serumah dengan posisi seperti itu teman-teman, apa gak sakit pinggang. Jadi saya cukup bersyukur ya dengan adanya inovasi namanya pel yang berdiri ini. Jadi cukup memudahkan saya ya. Kebetulan ya teman-teman, ini pelnya udah sangat-sangat lapuk, jadi sangat sulit untuk dipegang. Jadi tuh ada koyak ya teman-teman ya, sobek di setengah bagian pelannya itu, harus dijahit sebenarnya, tapi karena tidak sempat ya udah dipakai apa adanya. Karena kalau didorong itu malah malah kayu ganggangnya itu loh yang kena lantai, jadi krek gitu bunyi kayunya. Ya Allah, ya begitulah perjuangan ya teman-teman. Tuh kita ganti terus bolak-balik ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Jadi ini kita turunin mejanya, kita susun kembali semuanya, terus pintunya udah bisa dibuka karena udah kering. Karena emang cepat kering teman-teman, apalagi ini musim panas. Jadi ini kita rapi-rapikan aja ya tikarnya, terus sama lap kaki kamar saya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke dapur. Jadi ini saya tidak pel ya, lantai dapur ini cukup disapu aja karena saya tidak mampu teman-teman kalau harus ngepel dari depan ke dapur itu, karena rumah saya itu panjang teman-teman ya. Udah gitu hampir 90% itu lantainya kayu teman-teman, ingat kayu. Karena kalau ngepel lantai kayu itu ya itulah teman-teman, udah saya jelaskan ya dari tadi karena memang sesusah itu ya. Terus ini tidak apa-apa, hari ini kita sapu-sapu aja teman-teman, karena bagian dapur ini memang tidak terlalu kotor ya, tidak seperti di lantai depan. Karena kalau di depan itu kita terpapar sama debu dari luar ya. Kalau di dapur ini ya paling debu sedikit-sedikit lah, tidak terlalu sebanyak yang di depan. Dan ini kita sapu-sapu aja, tidak perlu dipel karena kemarin udah saya pel ini teman-teman. Jadi kalau dapurnya udah dipel, besok atau lusanya tuh baru giliran lantai depan, supaya tidak terlalu capek teman-teman. Jadi jangan memaksakan diri ya, sesuai dengan kemampuan. Next kita susun ini ya, cucian piring saya kemarin. Jadi hari ini cucian piringnya cuma ada sedikit, jadi tidak perlu saya record ya. Ini saya susun-susun aja piring-piringnya. Dan begitulah teman-teman, saya sudah selesai ya dengan pekerjaan rumah ini. Semoga teman-teman suka dengan video saya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dan terima kasih.